Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Sid, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya kehumasan bagi suatu instansi atau lembaga. Nah, kehumasan menjadi sangat penting bagi setiap instansi atau lembaga-lembaga, baik itu perusahaan atau pemerintah. Kehumasan dapat menjadi solusi bagi setiap instansi atau lembaga dalam memperluas relasi, menjalin hubungan dengan pihak luar, memperkenal instansi pada masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih itu kehumasan? Mengapa kehumasan itu menjadi sangat penting bagi sebuah instansi atau lembaga? Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kehumasan. Nah, kehumasan itu sendiri adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehumasan itu sendiri juga merupakan pelaksanaan suatu fungsi strategi dalam manajemen untuk melakukan komunikasi dan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publik di perusahaan itu sendiri. Adapun publik dari sebuah perusahaan itu sendiri yaitu karyawan, masyarakat, orang asing, pemegang saham, dan media. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kehumasan, kita perlu tahu fungsi dari kehumasan itu sendiri. Nah, fungsi kehumasan menurut Jawawi itu ada 4 poin. Yang pertama itu memberikan saran kepada pihak manajemen mengenai hal-hal berbagai kebijakan yang diambil dan dampak kebijakan itu dari publik. Yang kedua itu mengorganisasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi. Kegiatan-kegiatan organisasi ini maksudnya diorganisasikan lagi, dirangkum, dipilih, dan digabungkan sehingga menjadi organisasi umum atau khusus seperti himpunan A, B, atau C. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan publik. Sarana yang nyata bersifat A, bersifat B, dan masih banyak lagi itu menjalin hubungan dengan publik. Untuk berkomunikasi publik, caranya dengan apa? Dengan duduk bersama dan banyak sarana lainnya. Tapi biasanya ini hanya harus rapat atau berkumpul saja. Lalu poin yang keempat yaitu mencari tahu atau mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi. Inilah dia berarti pihak ketiga humas ini. Contoh organisasi perusahaan, publiknya karyawan, lalu ada humas yang datang menanyakan kepada publik mengenai perusahaan atau organisasi itu. Nah, itulah fungsi-fungsi dari kehumasan. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari kehumasan itu sendiri, barulah kita harus mengetahui tugas kehumasan serta unsur utama dalam kehumasan. Nah, tugas dari kehumasan itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu mengevaluasi sikap dan opini publik. Yang kedua itu mengidentifikasi, memilah-milah, menyesuaikan kebijakan-kebijakan publik dengan kepentingan organisasi. Lalu yang ketiga itu merencanakan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan agar organisasi dapat mencapai saling pengertian serta diterima keberadaannya dalam masyarakat. Nah, itulah tugas kehumasan. Lalu ada unsur utama dalam kehumasan. Nah, unsur utama ini menurut Zainal Mukaron itu ada 3 poin. Yang pertama itu memberikan penerangan kepada masyarakat. Masyarakat ini maksudnya luas atau menyeluruh. Yang kedua itu melakukan persuasi untuk mengubah sikap atau perbuatan masyarakat secara langsung. Persuasi ini biasanya diartikan pada sebuah pendekatan.
Lalu yang ketiga itu mengintegrasi suatu lembaga atau badan sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat. Dan juga sebaliknya, hal ini utamanya dikerjakan oleh pihak kehumasan karena mengintegrasi ini pada akhirnya menjembatani kedua belah pihak antara masyarakat dan instansi itu sendiri. Nah, berbicara tentang kehumasan, yaitu sebagai jembatan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari tugas kehumasan itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti yang telah kita dengar baru-baru ini atau kita baru alami baru-baru ini, yaitu mengenai banjir. Nah, banjir itu berada di Kalimantan Barat ini, yaitu berada di Kabupaten Sanggau, Skadau, Sintang, dan masih banyak daerah hulu lainnya yang terkena dampak banjir baru-baru ini. Nah, tugas kehumasan mengenai banjir itu sendiri kita ambil dari kehumasan perusahaan sawit yang sangat berpengaruh terhadap banjir. Itu artinya ketika daerah-daerah yang keberadaannya memiliki perusahaan sawit, tentunya kehumasan dari perusahaan itu akan membantu dalam menghubungkan atau menjadi jembatan antara masyarakat dan perusahaan, sehingga pada akhirnya terjalin suatu komunikasi yang baik dan perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Nah, kehumasan itu juga terjadi pada pihak pemerintah, karena baru-baru ini juga kita mendengar bahwa Gubernur Kalimantan Barat memberikan sumbangan atau bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir atau terkena dampak dari banjir itu sendiri. Nah, dari berita yang kita dapatkan itu sebenarnya merupakan tugas dari kehumasan itu sendiri. Ia menerangkan atau menjelaskan kepada media mengenai bantuan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Nah, dari yang kehumasan telah terangkan kepada media itu sendiri, akan media sampaikan kepada masyarakat atau membagikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa gubernur itu memberikan bantuan kepada masyarakat, begitu, sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Nah, begitulah tugas-tugas dari kehumasan itu sendiri. Itulah mengapa kehumasan itu sangat penting bagi sebuah instansi atau lembaga, baik perusahaan atau pemerintah, untuk menjalin atau sebagai jembatan antara masyarakat dan instansi itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pentingnya kehumasan bagi setiap instansi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.